Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam pahala jariah. Selamat menyimak ya. Yang pertama adalah, apa sih pahala jariah itu? Pahala jariah yaitu pahala yang akan tetap terus mengalir pahalanya itu meskipun si pelaku sudah meninggalkan dunia ini. Jadi meskipun orang yang bersangkutan sudah berada di alam barzah atau di alam kubur, tetapi pahalanya tetap mengalir kepada orang yang bersangkutan. Apa saja pahala jariah itu? Simak baik-baik hadisnya ya. Yang pertama adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abadi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba padahal hamba tersebut sedang terbaring di dalam kuburnya. Artinya orang tersebut sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia ini, sudah berada di alam barzah. Apa saja di antara 7 amalan tersebut? Yang pertama, man 'allama ilma, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Yang perlu kita ketahui adalah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain itu tidak semata-mata tugas dari mereka yang berprofesi sebagai seorang guru. Itu harus dipahami ya. Tetapi mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain adalah tugas dari kita semua, terutama yang mengaku diri sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menugaskan, sudah mewanti-wanti kepada umatnya, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat saja. Nah, oleh karena itu menjadi tugas dari kita semua, apapun kapasitas kita dalam kehidupan sehari-hari, sempatkanlah diri untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita sendiri. Lebih-lebih lagi, lebih dipermudah lagi di zaman sekarang, di mana media sosial sudah menjamur di mana-mana, maka menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi lebih gampang lagi. Postinglah sesuatu yang bernilai edukatif, yang ada nilai ilmu pengetahuannya, yang bermanfaat bagi orang lain. Misalkan memposting ayat-ayat suci Al-Quran, memposting hadis-hadis Nabi, memposting tata cara ibadah atau masalah fikih, dan lain sebagainya. Maka selama postingan itu ada di dalam media sosial kita, maka selama itu pula akan mengalir pahala jariahnya kepada kita, meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak berada lagi di alam dunia ini, pahalanya akan terus mengalir. Sebaliknya, ketika yang kita posting itu sesuatu yang melanggar koridor agama, maka tentu saja berlaku hukum kebalikannya. Selama postingan itu masih ada di media sosial kita, selama itu pula mengalir dosa jariahnya kepada yang memposting. Misalnya ada seorang perempuan atau seorang muslimah yang memposting fotonya sendiri tanpa menutup aurat di media sosialnya dia sendiri, maka selama postingan itu
ada di dalam media sosialnya, belum dihapus, maka selama itu pula dosa jariah akan mengalir kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena membuka aurat di depan orang lain yang bukan mahram, tentu kita sudah tahu semua, yaitu dosa atau tidak boleh. Nah, sebelum memposting sesuatu ke media sosial, kita perhatikan dua hal. Satu, sebelum kita posting, perhatikan apakah yang saya posting ini baik dan benar. Nah, itu yang pertama ya. Oh, yang saya posting ini baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, pastikan lagi bermanfaat atau tidak, perlu atau tidak. Meskipun yang akan kita posting itu baik dan benar, kalau tidak bermanfaat, kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu diposting. Itu koridornya ya. Selanjutnya adalah pahala jariah kedua yang akan mengalirkan terus pahalanya kepada seseorang yang melakukannya adalah nomor 2 itu au ajron nahro, yaitu orang yang mengalirkan sungai. Siapapun di antara kita yang selama hidupnya pernah mengalirkan sungai, yang mana airnya itu dimanfaatkan oleh orang banyak, dimanfaatkan oleh orang lain secara gratis, maka selama itu pula pahala jariah akan mengalir kepada orang tersebut. Baik dia mengalirkan sungai tersebut melalui selokan sampai kepada kampung, sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya, ataupun dia mengalirkannya lewat pipa-pipa. Intinya adalah selama air sungai yang dia alirkan itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula setiap tetes airnya itu akan menjadi pahala yang sangat banyak, yang sangat besar buat orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pahala jariah yang ketiga, yaitu au hafaro bi'ra, yaitu orang yang menggali sumur. Sama tadi penjelasannya dengan yang nomor 2, orang yang menggali sumur pun, orang yang membuat sumur pun, maka selama air sumur itu digunakan oleh orang lain secara gratis dan dia pemilik sumur ini ikhlas memberikannya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, maka selama itu pula meskipun si pembuat sumur telah meninggalkan dunia ini, tetapi karena sumurnya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, maka selama itu pula pahala jariah mengalir kepada orang yang bersangkutan yang sedang berada di alam barzah atau alam kubur. Yang keempat adalah au gorosa nakhla, yaitu orang yang menanam pohon kurma. Secara tekstual hadis ini menyebut pohon kurma. Akan tetapi secara kontekstual, tumbuhan apapun, tanaman apapun yang kita tanam, yang hasilnya itu baik kayunya, ataupun daunnya, ataupun buahnya dimanfaatkan oleh orang banyak secara gratis, dan itu kita lakukan secara ikhlas, maka selama itu pula pahala jariahnya akan mengalir kepada kita. Jadi tidak harus pohon kurma ya, pohon apa saja. Kita nanam pohon kelapa, kelapanya itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka dapat pahala jariah. Kita nanam pohon apa saja dapat pahala jariah. Nah, yang kelima adalah aubana masjidah, yaitu orang yang membangun masjid. Masjid adalah rumah Allah. Nah, selama masjid yang dibangun oleh orang tersebut masih dimanfaatkan oleh orang banyak untuk beribadah dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang positif, maka selama itu pula si pembangun masjid, orang yang membangun masjid tersebut akan mendapatkan limpahan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tersebut sudah tidak berada di dunia ini lagi. Yang keenam adalah awarosa mushafa, yaitu orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Mewariskan mushaf Al-Quran di sini ada dua makna ya. Yang pertama adalah mewariskan fisiknya Al-Quran, menyumbang Al-Quran, atau sedekah uang yang akan dibelikan untuk membeli Al-Quran untuk dipelajari atau digunakan oleh
hafiz atau hafizah Al-Quran, oleh murid-murid atau santri-santri para pembelajar Al-Quran. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mengajarkan ngaji, mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada orang lain, kepada para santri, kepada murid-murid. Maka selama murid-murid itu nanti membaca Al-Quran, ataupun kemudian pada gilirannya mereka juga mengambil murid, mengajarkan kepada orang lain, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf ayat-ayat Al-Quran yang kita ajarkan kepada murid kita, dan murid kita juga mengajarkan kepada orang lain. Begitu seterusnya. Dan yang ketujuh adalah autaroka waladan yastaghfirulahu ba'da mautih, yaitu seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa memohonkan ampun kepadanya setelah dia wafat atau meninggal dunia. Nah, ini adalah keberuntungan bagi para orang tua. Bagi para orang tua, anak-anaknya itu adalah investasi. Anak-anaknya itu adalah aset yang berharga. Maka jangan sampai menjadi orang tua yang keliru. Apa orang tua yang keliru itu? Seperti apa orang tua yang keliru itu? Orang tua yang keliru itu adalah contohnya saja ya. Ketika anaknya tidak pergi sekolah, dimarahin. Tetapi anaknya sudah 1 minggu tidak sholat 5 waktu, dia biasa saja. Ketika nilai bahasa Inggris anaknya itu rendah, dimarahin, disuruh belajar, dicarikan guru kursus bahasa Inggris. Tetapi ketika anaknya tersebut tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, dia anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Padahal ketika nanti dia meninggal dunia, anaknya itulah yang akan menjadi aset baginya, yang akan mengirimkan doa baginya. Tentu seorang anak tidak mungkin bisa mengirimkan doa kepada orang tuanya, memohonkan ampunan kepada orang tuanya apabila saat dia masih berada dalam asuhan orang tuanya tidak diajarkan dengan ilmu-ilmu agama. Agama kita tidak mengharamkan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Tidak, sama sekali tidak diharamkan. Akan tetapi agama kita mengajarkan keadilan, mengajarkan keseimbangan. Ajarkan ilmu umum kepada anak-anakmu, ajarkan juga ilmu agama kepada anak-anakmu, sehingga ilmu umum untuk urusan dunia bisa dimanfaatkan, dan ilmu agama tentunya untuk urusan dunia bisa dimanfaatkan, untuk urusan akhirat juga bisa dimanfaatkan. Hadis yang tadi itu hadis riwayat Al-Bazzar di dalam kitab Kasful Astar halaman 149. Menurut Syekh Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami nomor 3602 bahwa sanad hadis tersebut hasan. Selanjutnya adalah ada hadis yang kedua nih dari Abu Hurairah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'anhu amaluh idza ila min salas." Jika seseorang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus, semua pahalanya terputus. Ila min salas, kecuali 3 hal. Apa itu? 1, ila min sodakotin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya ketika seseorang sudah meninggal dunia. Contohnya apa? Contohnya membangun fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dalam jangka waktu yang lama. Contohnya masjid, sekolah, sumur, mengalirkan sungai, mewariskan mushaf Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu contoh sedekah jariyah ya. Yang kedua apa? Au ilmi yuntafa'u bi, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, lagi-lagi ya, ilmu yang bermanfaat.
ajarkan kepada orang lain. Kalau kita bukan guru, kalau kita tidak pandai untuk berkata-kata di depan orang banyak, maka cara yang paling mudah adalah memposting kutipan-kutipan ayat Al-Quran, memposting hadis-hadis Nabi. Yang itu postingan kita, mungkin kita postingnya tidak sampai 1 detik sudah terposting, akan tetapi bagi orang lain mungkin itu sangat bermanfaat. Di antara 1000 orang yang melihat, 10 orang yang mengambil manfaat itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalaupun postingan kita dilihat oleh 50 orang, di antara 50 orang tidak ada yang mengambil manfaat dari postingan kita tersebut, tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena niat yang baik sudah dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan sebagai sebuah pahala jariah. Nah, yang ketiga adalah awwaladin solihi yada'ulah, yaitu seorang anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Lagi-lagi anak yang soleh ya. Alangkah beruntungnya orang tua punya anak banyak dan semuanya soleh dan soleha. Alangkah meruginya orang tua punya anak banyak tapi tidak ada satupun yang ngerti agama, sholat enggak, apalagi yang lain-lain, ngaji terbata-bata. Nah, itulah orang tua yang rugi. Orang tua menuntut anak-anaknya untuk berbakti dengan maksimal kepadanya, sementara dia sendiri melakukan kesalahan yang fatal, yaitu mereka tidak mengajarkan anak-anaknya sejak dini ilmu-ilmu agama. Ketika anak-anak dari para orang tua diajarkan pendidikan agama yang disiplin mungkin, yang bagus, yang ketat sejak usia dini, maka insya Allah di masa remajanya, di masa dewasanya nanti dia akan menjadi anak yang gampang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada akhirnya semoga kita semua bisa memastikan kalau tidak semua dari amal pahala jariah ini, kalau dihitung-hitung tadi, di hadis yang pertama ada 7, di hadis yang kedua ada 3 tuh amal jariah, tapi ada 2 yang sama di antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua tadi, yaitu apa? Yaitu anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kalau ditotalin amal jariahnya berjumlah 8. Semoga kita semua sebelum meninggalkan dunia ini, kita memastikan diri kita bisa mencapai atau memperoleh 1 saja amal jariah di antara 8 tadi, sehingga ketika kita berada di alam barzah, kita menuai, kita memanen pahala jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.